Tadi disinggung masalah salah satu program strategis yang saya bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung, antara lain makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ini sangat strategis karena anak-anak Indonesia adalah masa depan Indonesia. Kalau tidak kita berani sekarang memberi gizi kepada anak Indonesia, 18 tahun lagi Indonesia akan mengalami sesuatu warga negara, suatu bangsa yang lemah fisik, lemah otak. Kalau kurang protein di saat masih anak-anak, sel otak tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang, sel otot tidak berkembang. Untuk jadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa Vietnam. Untuk jadi petani mungkin tidak kuat lagi. Untuk jadi prajurit tidak kuat lagi. Ini harus kita sadari. Karena itu saya bertekad untuk melaksanakan ini. Dan saya terima kasih saya dapat pencerahan, ya, dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya, gitu. Saya kira watak bangsa Indonesia, keinginan rakyat kita ingin pemimpin-pemimpin selalu gembira, selalu senyum, selalu rukun. Itu yang kita rasakan, ya kan? Mereka yang mau pakai pola politik yang selalu antagonistis, selalu marah-marah, selalu caci maki, saya kira iya, enggak mengikuti zaman, tidak merasakan apa yang diinginkan oleh rakyat. Rakyat kita tidak suka, rakyat kita suka pemimpin yang rukun. Ini juga membutuhkan waktu lama bagi saya untuk belajar. Harus kita buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa di tangan yang benar, di tangan yang ikhlas, kumpulan suatu tim, suatu lapisan orang-orang yang niatnya baik, yang hatinya bersih, kita bisa berbuat banyak. Kita bisa benar-benar tadi kekayaan yang begitu berlimpah-limpah kita kelola dengan sebaik-baiknya. Dengan secara akal sehat, kita investasi ke yang benar, yang produktif, yang bermanfaat bagi bangsa kita, dan kita atasi segera kesulitan-kesulitan rakyat. Kita harus swasembada pangan. Tidak ada alternatif. Tidak ada alternatif. Saya bicara sudah puluhan tahun. Swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Puluhan tahun. Dan saya diejek, dan sempat ada elit tokoh-tokoh Indonesia yang mengatakan tidak perlu, cukup import dari bangsa lain. Luar biasa itu. Heran saya ada pemimpin Indonesia yang menganjurkan lebih baik import daripada swasembada. Kalau situasi kedaruratan, ya, ada kekurangan, kita import terpaksa. Tapi bukan impor tanpa kita berjuang untuk swasembada. Saudara-saudara sekalian, ya kan?
pemikiran ekonomi neoliberal, free market, perdagangan bebas, iya, dalam keadaan ideal. Dalam keadaan tidak ideal, tidak akan berlaku. Kalau terjadi perang di mana-mana, dan sekarang terbukti terjadi perang di mana-mana, ya kan? Semua negara tutup, yang punya produksi tidak akan izinkan pangan keluar dari negaranya. Kita bagaimana kalau kita tidak punya cadangan kita sendiri? Ini adalah akal sehat yang Maha Kuasa memberi kepada kita. Lahan yang cukup, management, political will, kehendak politik. Jadi saya yakin bersama teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju, kita akan wujudkan apa yang dituntut, apa yang diperlukan oleh bangsa kita. Untuk merdeka, untuk mandiri, kita pertama harus mandiri pangan. Lucu, negara mengatakan dirinya merdeka, tapi tidak bisa memberi makan kepada rakyatnya sendiri. Lucu, harus import. Ini harus kita perbaiki. Dan saudara-saudara, ternyata saya sudah bicara dengan beberapa pakar, ya. Saya bicara, diberi penerangan kepada Menteri Pertanian yang sekarang, yang saya anggap sangat kuasai masalah pertanian. Dalam 3 tahun, insya Allah kita akan kembali swasembada. Dan setelah itu, dalam 4 tahun, 5 tahun, kita akan menjadi lumbung padi dunia. Saudara-saudara. Di banyak bidang, jadi saya kira saya tidak terlalu lama lagi, ya. Ini hanya saya, karena saya ingin menyampaikan kepada teman-teman PAN, terima kasih atas dukunganmu. Terima kasih atas kesetiaanmu. Terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya. Terima kasih atas kepercayaan Anda semua kepada diri saya. Merasa benar-benar terhormat, saya merasa benar-benar terharu. Karunia yang diberikan Yang Maha Kuasa luar biasa pada bangsa kita. Luar biasa. Ilmu padi semakin berisi, semakin menunduk. Semakin diberi kepercayaan, semakin waspada, semakin bertekad untuk menjaga, jangan sampai mengecewakan kepercayaan itu. Mari kita berbuat yang terbaik untuk bangsa kita. Dan saudara akan lihat, Prabowo Subianto tidak akan melupakan mereka-mereka yang berkorban dan berjuang bersama.